wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak terasa kita sudah lebih dari separuh bulan Sya'ban. Sudah barang tentu doa yang mesti harus kita lantunkan. Sudah barang tentu kita berharap kepada Allah, yaitu Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna ramadhana. Mudah-mudahan di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keberkahan kepada kita. Banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk amal soleh yang menjadikan pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah masih diperjumpakan dengan Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan kepada panjenengan semuanya kaitannya dengan persoalan anak yatim. Anak yatim piatu atau yatim saja. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Taqulu wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Unzilat fi waliyil yatim alladzina yuqimu alaihi wa yuslihu fi malihi in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil buyu'i babu min ajri amril ansari ala ma yata'arifuhuna bainahum. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW atau Ummul Mukminin. Taqulu, maka ia membaca apa? Yaitu membaca sebagian yang ada di dalam surat Al-Qur'an, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi di dalam ayat ini itu disebutkan begini, barang siapa di antara kalian pelihara itu mampu, artinya dia itu dalam kondisi mampu, ya, maka
ia hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim. Jadi kalau dia itu diberikan kepatutan oleh Allah, artinya kemampuan, ya. Kemudian di sisi kita ada anak yatim atau yatim piatu, ya. Ataupun kemudian mereka itu yatim piatu atau yatim saja atau piatu saja, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan. Kalau bahasanya ghaniyan itu mampu, ya mampu dia memberikan makanan. Artinya dia mencari makanan, dia mampu untuk mendapatkan kebutuhannya. Dia mampu untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari. Maka berhadapan dengan anak yang kemudian itu anak yang yatim atau piatu ataupun yatim piatu, maka hendaklah itu menahan diri. Wa man kana fakiron, ya, wa man kana fakiron, dan barang siapa keberadaannya fakir. Fakir itu enggak punya bersama-sama anak yatim ataupun yatim piatu. Maka Allah menyatakan fal yakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan ma'ruf, dengan baik. Maknanya bil ma'ruf ini Bapak Ibu-ibu itu memang ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, ketentuan di dalam syariat Islam itu ditentukan. Ya. Ditentukan. Sehingga di situ kita tidak boleh maunya kita sendiri, ya. Kita sendiri. Panjenengan bisa buka ini di dalam surat An-Nisa ayat 6. Ya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran, ya, falyakul bil ma'ruf. Unzilat fi waliyil yatima. Ya, ayat ini diturunkan, ya. Ayat ini diturunkan katanya Rasulullah SAW, yaitu tentang waliyil yatim, yaitu walinya orang-orang anak yatim. Ya, jadi kalau tentang walinya anak yatim itu yang bagaimana? Alladzina yuqimu alaih, yaitu yang mana dia itu mengurusi anak-anak tersebut, ya. Wa yuslihu fi mali, dan dia istilahnya ngopeni hartanya, artinya menyelamatkan harta anak yatim tadi, ya. In kana fakiran, apabila keberadaannya orang yang mengurusi dan yang menyimpan hartanya anak yatim itu fakiran, akala minhu, maka boleh kalian untuk memakannya bil ma'ruf, secara baik. Tidak boleh maunya sendiri, atau malah anak yatim ini dikibuli, enggak boleh, ya. Ini merupakan tanggung jawab besar. Nah, keberadaan ayat ini supaya apa? Umat ini supaya dia tidak jatuh di dalam kedustaan. Karena panjenengan bisa tengok di dalam surat Al-Ma'un itu, ya, di dalam surat Al-Ma'un itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Apa maknanya pendusta agama? Dia ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku beragama, tapi dia dusta, ya. Dia tidak sesungguhnya tidak terikat dengan agama itu,
Ya, siapa mereka itu? Ya, di dalam ayat ini Bapak Ibu-ibu juga membicarakan apa? Kaitannya dengan anak yatim. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang mereka itu apa? Menghardik anak yatim. Ya, menghardik anak yatim, ya. Mereka itu bagaimana? Mereka itu ya selalu kemudian apa? Dikuyo-kuyo. Ya, dihardik-hardik. Ya, ini enggak boleh. Ya, kalau dia anak yatim maka tidak boleh dihardik. Ya, enggak boleh dilolokno, enggak boleh. Enggak boleh itu dilakopi, enggak boleh. Artinya dilakopi itu dikoyo-koyo, apa itu koyo? Dilolokne, enggak boleh. Ya. Jadi mereka tidak boleh dihardik ataupun kemudian disio-sio, enggak boleh. Selanjutnya selain kemudian menghardik itu kemudian apa? Sama pula yaitu orang yang memakan makanan orang-orang fakir miskin. Ya, itu juga pendusta agama. Ya. Duwe rakyate dipangan melarat. Ya, sik mentolo-mentolo nih mangan. Nah, ini pendusta agama. Ya. Jadi tatkala kalau kemudian muncul fenomena di dalam kehidupan yang kita dapati sekarang ini, maka itu sesungguhnya Allah menunjukkan bahwa bala sudah tidak digubriskan lagi. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tidak dipedulikan lagi. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sudah dienyahkan dari dirinya. Yang lebih dahsyat lagi, fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana orang yang lalai di dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang mereka itu, selanjutnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang mereka lalai di dalam sholatnya, yaitu mereka itu apa? Mereka itu meninggalkan sholat. Ya, hati-hati kita ini. Kenapa? Kalau kita itu mendengar adzan, ya, ayo kita biasakan bersegera kemana? Dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi adzan itu Bapak Ibu-ibu itu bukan pertondo kemudian hanya ritual sholat, enggak. Ya, itu bahasanya Arab itu an-nida. Apa maknanya an-nida itu? Panggilan. Jenengan kabeh dipanggil. Ya. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ya. Mengajak untuk sholat itu didasari dari kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat keagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat keagungan Allah. Kemudian dibangun dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dibangun kalimat tauhid. Dan juga persaksian terhadap apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatur Rasul, persaksian kepada Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya, kenapa itu anida? Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Nah,
Ininya apa? Begini Bapak Ibu. Jadi tatkala kalau kita ingin dicintai oleh Allah, apabila ada seruan-seruan yang demikian ini, age-agelah kita, bersegeralah kita ada dalam panggilan tadi. Jangan enak kepenak ya. Mosok kemudian dipanggil enggak mau, enggak ngrungok nih. Coba lek panjenengan ini melihat seseorang dipanggil gak gelem, orang gubris, gimana jenengan? Wis jarno. Ya, sesone rasa dipanggil jarno. Ya, luwe-luwe manggil karena mau diberi. Ya, manggil karena ada sesuatu yang mungkin akan diberikan. Maka orang yang akan manggil kemudian apa? Dipanggil orang. Enggak apa nyampo diwenehi. Nah, itu menungso. Tapi Allah tidak. Kita ini naudzubillah dulu, ya. Banyak di antara manusia itu tatkala dipanggil oleh Tuhannya, dia malah melengos kemana-mana. Ya. Tidak gubris kepada orang, kepada zat yang telah memberikan kenikmatan bagi dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Masalah besar bagi dirinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah gimana? Gimana? Kalau kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus mengikuti apa maunya Allah taala. Ini Bapak Ibu. Inilah realita yang mesti kita ini harus camkan dalam kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya ketuhanan kita ini tidak hanya cukup mengakui bahwa Allah itu satu, tidak. Tidak cukup mengakui bahwa kemudian kita ini ada Tuhan, tidak. Tetapi apa? Seruan-seruan yang diberikan oleh Allah, ya, tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, maka itu sebagai apa? Bukti bahwa kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sehingga tatkala kemudian kita ini diperintahkan age-age, cepat-cepat bersegera, ya. Kalau enggak bersegera, maka apa yang terjadi sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ma'un tadi, termasuk fawailul lil musallin. Ya, salat itu tidak lama, Bapak Ibu. Ya, baik itu subuh tidak lama, duhur tidak lama, asar juga tidak lama, maghrib juga tidak lama. Kalau seandainya sampai isya enggak lama juga, ya. Kalau seandainya kita kumpulkan, maka yang namanya sholat itu tidak lebih dari setengah jam. Kok iso? Iya. 4 rakaat itu 5 menit selesai. Ya. Kok yo kemudian kita ini kebangetan nunda-nunda. Si abot dagangane, si abot dunyane, pada akhirnya dia pun lupa. Loh Pak Uzali, apakah lupa kaitannya dengan itu kemudian boleh? Gak boleh. Kenapa? Karena dia sudah ada sebabnya, dia sudah mendengar adzan. Seperti contohnya, maaf ini, mungkin bagi kita semuanya menjadikan pelajaran seperti sholat subuh. Ya, bagaimana sholat subuh itu kemudian bisa dihukumi? Dia bisa kemudian tatkala bangun kemudian dia menjalankan sholat, itu kemudian apa? Itu ada tuntunannya. Tidak asal kemudian subuh sono kemudian suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara hayya 'alas shalah. Lebih-lebih ada suara as-salatu khairum minan naum. Wah. Mari ngono
kemudian malah turu meneh. Dilalah kersane Allah, qadarullahnya kemudian apa? Manusia ini ngelepus, ya, keturun meneh. Hati-hati Bapak Ibu, lain jenengan mari turu bengi ngomongi ini seperempat jam iso kemudian seperempat jam. Gak bisa menjamin. 5 menit tak merem dhisik bablas. Ya. Lah oleh karena itu apa? Jangan ditunda-tunda kaitannya dengan kebaikan itu. Lebih-lebih sholat. Loh, lebih-lebih sholat. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kenapa di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu dinyatakan bagaimana orang yang dikatakan kemudian dia itu abdul di dalam kaitannya dengan mereka itu dikatakan abdulnya waktu, yaitu apa? Orang yang mereka itu apa? Mengutamakan awalnya sholat. Dikatakan di dalam sebuah hadis itu bagaimana kaitannya dengan keutamaan kaitannya dengan iman seseorang itu. Abdulnya iman itu bagaimana? Ternyata apa? Orang yang dia itu tatkala sudah waktu masuk sholat, dia bersegera sholat. Itulah kaitannya dengan iman yang ada. Ya. Demikian pula kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya maliyah ini. Jadi bahasanya hadis ini Bapak Ibu, ini maliyah. Maliyah itu harta. Harta itu berkenaan dengan sesuatu yang ada di sekitaran kita, yang kita miliki, atau yang mungkin bahasanya Al-Quran, kita ini dititipi oleh Allah untuk menggunakan harta tadi, dan kita diperintahkan untuk mendistribusikan sebagaimana apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kemudian kita ini iman-iman dengan harta kita. Ya. Kenapa? Karena harta ini kalau kemudian kita tidak distribusikan, lek wis waktune entek jenengan ra iso apa-apa. Nah gitu. Walaupun punya harta menggunung sekalipun, ya. Pada akhirnya kita ini eman, mengeluarkan ini eman, ya, itu eman, ya. Pada akhirnya Allah akan apa? Akan memberikan batas waktu pada dirinya untuk kemudian apa? Dia betul-betul tidak akan bisa memanfaatkan hartanya tadi untuk mengamalkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya kematian pun mendatangi mereka, kita semuanya. Terus bagaimana? Pada akhirnya dia pun akan menyesal. Ya, kenapa dahulu sudah diperingatkan, kenapa itu tidak saya berikan untuk di jalannya Allah? Kenapa saya ini masih pitung-pitung? Artinya kita ini masih berhitung, ya. Kenapa kita ini dan itu dan lain sebagainya? Intinya dia tidak mengeluarkan hartanya di jalannya Allah. Dan maaf Bapak Ibu-ibu, nanti manusia akan menyesal kaitannya dengan kepikiran yang seperti ini. Tatkala dia dihentikan oleh Allah dengan adanya kematian. Ini Bapak Ibu. Lah, berkenaan dengan perjalanan kehidupan, sebagaimana orang yang sugih falyasta'fif, ya, maka hendaklah dia menahan diri untuk mengambil walaupun sedikit miliknya orang-orang atau anak-anak yatim, ya. Wa in kana fakiron, dan apabila dia itu memang fakir, memang wis ngurus ya anak yatim, memang gak duwe, mungkin ya sekalian kemudian mungkin pekerjaannya itu mungkin ya gak diwenehi semisal upah, tapi dia bisa makan di situ, maka apa? Boleh orang fakir tadi itu memakan harta anak yatim tadi. Ya. Tapi bil ma'ruf. Apa maknanya bil ma'ruf itu? Sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah.
Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah itu tetap merupakan haknya anak yatim. Ya, nggak boleh kemudian apa? Dimakan. Ya, kalaupun kemudian itu boleh, maka ada firman Allah yang membolehkan, termasuk di dalam surat An-Nisa ayat 6 ini. Ya, oh boleh Pak Ghazali, boleh. Tapi apa? Kalau mungkin semisal anak yatimnya itu makan tempe, ya bodoh makan tempe, ataupun hanya nasi dan sayur saja semisal. Begitu, iya. Ya, jangan sampai kemudian anak yatimnya makan tempe, ya. Sing apa? Sing ngurusi makan daging. Nah, luwe-luwe itu kemudian apa? Hartanya anak yatim, enggak boleh yang ini. Iya, Bapak Ibu. Jadi maknanya bil ma'ruf adalah yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil buyu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari fi kitabil buyu'i, di dalam kitab jual beli, babu min ajril amril ansari ala ma yata'arifuna bainahum, ya, yaitu bab kaitannya dengan, ya, kaitannya dengan yaitu orang yang memberlakukan urusan kaum Ansor yang menjadi kebiasaan di antara mereka. Jadi kitab ini Bapak Ibu-ibu panjenengan bisa tengok di dalam kitabnya Bukhari Muslim, ya, yaitu dalam bab orang yang memberlakukan urusan kaum Ansor. Ini kaitannya dengan satu hal menyangkut masalah harta anak yatim, ya. Apakah enggak boleh dikuasai? Enggak boleh. Ya, kalaupun memakan saja itu enggak boleh kemudian apa? Seenaknya memakan. Ini. Kalau kondisinya apa? Kalau orang yang mengurusi fakir, apa tahu maknanya fakir itu? Yang mau dimakan besok itu saya ngerti, enggak iso. Kalau miskin itu masih, ya miskin ini sekarang ini dia bisa makan tapi kurang. Tapi bukan kurangnya nafsu loh ya, kurang. Semisal ya anaknya 5, makanannya hanya ada mie goreng gitu ya. Setiap kali begitu, iya. Mie 1 dibagi wong 5 itu miskin. Ya, kan duwe, miskin itu. Ya. Kalau fakir mau dimakan apa itu loh enggak ngerti. Gak punya uang. Lebih-lebih untuk besoknya itu enggak ngerti itu rezeki atau tidak. Artinya dia dapatkan uang atau tidak. Ini fakir. Kalau kondisinya yang seperti itu, maka inilah yang kemudian ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang fakir ini untuk boleh memakan makanan atau haknya miliknya orang yang yatim dengan bil ma'ruf. Ini. Selanjutnya hadis berikutnya. Jadi ini kita akan berbicara tentang suami istri. Ya. Ini juga hadis dari Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radda. Nah, ini Al-Qur'an. Qalat ar-rajulu takunu 'indahu mar'atu laisa bimus taksirin minha yuridu ayyufariqaha fayaqulu aj'aluka min sa'nin fi hillin
Fanazalat hadhil ayah fi dzalika akhrajahu al-Bukhari fi kitabil madzalim babu idza halalahu fi dulmihi fala ruju'u minhu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, wa inimra'atun khafat min ba'liha nususan aw i'radha, ya. Dan jika seorang wanita itu khawatir akan nusus, ya, akan nusus, ya, maka atau sikap tidak acuh dari suaminya, ya, suaminya enggak memperhatikan, jarno kaliran ya, khusus, enggak diurus, ya. Maka di sini kemudian Aisyah mengatakan qalat ar-rajulu takunu indahu al-mar'atu. Ya. Seorang laki-laki beristrikan seorang perempuan yang tidak diinginkannya sering bersamanya. Ya. Laisa bimustaksirin minha yuridu ayyufarriqaha. Sehingga yang tidak diinginkan secara bersama, sehingga laki-laki tersebut itu ingin berpisah dengannya. Ya. Jadi memang hal-hal yang semacam ini itu ada sesuatu yang memang ada kesalahan, ya, ada kesalahan yang terjadi pada diri seseorang di antara keluarga tadi, ya. Kenapa? Karena membiarkan istrinya, ya, karena dia tidak menginginkannya. Artinya tidak menginginkannya itu sudah dijarnoai, ya. Ini yang kemudian apa? Ini yang kalau kemudian itu dikhawatirkan dengan nususnya, maka apa? Maka di dalam ayat ini, di dalam hadis ini dinyatakan fatakulu aj'aluka min sa'ni fi hillin, ya. Maka perempuan itu berkata, ya, perempuan itu, aku menjadikanmu lepas dari kewajiban memenuhi hak-hakku, ya. Maka turunlah ayat tentang masalah kaitannya dengan wa inimra'atun khafat min ba'liha nususan au i'radha au i'radha. Jadi di situ dijelaskan bahwa menjadikan melepaskan dari kewajiban memenuhi hak-haknya dan untuk meninggalkannya tanpa dicerai. Ini nggak boleh. Jadi membiarkan istrinya terlunta-lunta nggak boleh. Ya, kalau memang kemudian tidak dinafkahi, maka ya harus diceraikan. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, banyak, kecuali begini, karena istri itu sugih, wis aku gak usah diberi nafkah, aku wis iso ini, ya, dan apa yang ini berikan kepada katakanlah anakmu, berikan kepada orang fakir miskin, nah itu boleh, ya. Tapi kalau kemudian tidak diberikan nafkahnya untuk kemudian hak-haknya, maka ini yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi persoalan yang tidak dibolehkan oleh agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Oleh karena itu apa? Inilah pentingnya bagi kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu, kita ini harus mengetahui bagaimana kemudian kita ini di dalam persoalan keluarga. Ya. Banyak hal yang kemudian ternyata banyak orang yang mereka itu melakukan sesuatu ya pada akhirnya apa yang diperintahkan oleh agama tidak dijalankan. Apa yang kemudian menjadikan kewajibannya itu kemudian ditinggalkan. Hak-haknya kemudian itu tidak bisa terpenuhi dan lain sebagainya, maka ini akan menyebabkan persoalan khusus kaitannya dengan seseorang yang di pembiaran tadi. Ya. Selanjutnya ini juga berkenaan dengan yang lain ini ya, persoalan yang lain ya. Mungkin saya akan berikan juga kaitannya dengan persoalan yang menyangkut masalah khususnya persoalan yang kita bicarakan pada malam hari ini ya. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 34 itu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya supaya apa? Tidak terjadi kedurhakaan istri kepada suaminya ataupun kemudian apa? Mereka itu ya. Jadi ar-rijalu, orang laki-laki itu ya, qawwamuna 'alan nisa, pemimpinnya perempuan ya. Ini ya. Terus bagaimana kaitannya dengan persoalan yang dituntunkan di dalam agamanya Allah Ta'ala ini? Maka kita ini harus mengikuti sebagaimana ya apa yang digambarkan di dalam surat An-Nisa tadi ya. Surat An-Nisa itu diberitahukan kepada kita semuanya. Di situ ada tuntunan-tuntunan yang banyak. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah ya. Karena ada sekarang ini mulai kemudian apa? Bapak era kerja. Kan ada ya. Itu bisa menjadi nusus ya. Perempuan. Ya, ini enggak boleh di dalam kacamata agama Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan itu tidak boleh tidak boleh pesan dicerai. Apa ada kasus yang seperti itu? Ada. Nabi siapa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak hanya satu sebelumnya. Ya, gitu, setan begitu. Pada akhirnya Allah tunjukkan bahwa tatkala Nabi Syuaib itu kemudian diberikan oleh Allah yaitu cobaan, penyakit yang itu sampai hartanya ludes, rumahnya pun kemudian apa? Tidak bagus. Ya. Pada akhirnya istrinya pun kemudian menjauhi Nabi siapa ya? Ayub, kok Syuaib. Nabi Ayub nggih. Nabi Ayub, kleru ya, Nabi Ayub. Pada akhirnya apa? Minta cerai, ya diceraikan oleh Nabi Ayub. Ya, ini boleh nusus boleh, tapi apa? Kok yo mentolo gitu ya? Mentolo. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu ya, ada sesuatu niatan untuk kemudian memang mensodakohkan, maka subhanallah itu merupakan amal kebaikan dari siapa? Istri tadi ya. Tetapi ingat, tatkala kalau kemudian seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang kemudian dia diberikan kemampuan oleh Allah, maka jangan sampai lupa kaitannya dengan nafkah yang diberikan kepada istrinya, walaupun mungkin itu tidak banyak ya. Tidak mesti harus kemudian itu bermiliar-miliar atau puluhan juta, tidak ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suaminya.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya sudah masuk isya. Karena ini tafsiran yang dimuncul